Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, sedangkan akibat yang baik akan diterima oleh orang-orang yang ahli takwa. Yang akan kita bahas pagi ini adalah bab baru, yaitu bab tawadu. Tawadu adalah idhar tanazzuli anil martabati liman yuradu ta'zimuhu. Apa tawadu? Tawadu adalah menampakkan diri dari posisi yang terhormat dengan harapan supaya dia itu tidak terlalu disanjung berlebih, kata kitab ini. Tetapi yang dimaksud adalah ta'zimu man fawqahu li fadlihi, mengagungkan orang yang lebih tinggi derajatnya karena kelebihannya. Ada lagi yang menyebutkan tawadu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran. Ini juga bisa disebut tawadu. Jadi yang jelas definisi tawadu itu banyak, karena tawadu berasal dari kata wadi. Wadi adalah rendah yang serendah-rendahnya. Nah, orang yang merendah disebut tawadu. Tapi merendah bukan berarti rendah gitu. Ya, merendahnya kepada siapa? Dari sini merendah kepada orang yang harusnya orang itu ada di posisi atas, atau merendah kepada orang yang semestinya di bawah. Yang jelas sikap merendah itu disebut dengan tawadu. Tetapi kalau dalam definisi Islam, yang dimaksud tawadu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran, dari manapun kebenaran itu datang. Ya, cuman tadi kadang-kadang orang itu mengikuti ego sehingga kebenaran itu tidak dipatuhi. Jadi misalnya, ya ada kebenaran itu kecil, misalnya ada garis, cuma garis doang kan. Ya garis apa namanya Pak Haji, garis zebra ya, di jalan zebra itu ada garis, cuma garis doang ya. Ya garis zebra kan untuk nyebrang kan ya. Itu benar nggak garis zebra yang digariskan di jalan raya itu benar apa enggak? Kalau itu benar, bagi orang yang tawadu tetap dia patuhi walaupun cuma kebenaran itu garis zebra. Artinya kalau bukan waktunya nyebrang lewat zebra, ya jangan nyebrang lewat yang lain. Ya, nyebrang kan udah diatur lewat zebra. Kalau ada zebra, lewat kita nyebrang. Kalau nggak ada zebra, berarti kita nyebrangnya juga disalahkan. Ya, cuman karena orang Indonesia itu kadang-kadang susah diatur, kadang-kadang. Kalau orang Malaysia udah rapi, kalau nyebrang dari zebra ditangkap polisi. Di Singapura juga udah naik mobil angkot, kalau dari halte ditangkap polisi. Kalau di kita kan susah,
Bila perlu kereta juga diberhentikan orang kita. Biasa bila perlu pesawat juga diberhentikan di jalan orang kita. Jadi disiplin terhadap kebenaran itu rendah gitu. Jadi kadang-kadang malu kalau lagi jalan-jalan ke tetangga. Jadi naik bis kalau nggak di halte, bisnya nggak berhenti Pak. Dia dari Singapura itu kalau ada halte dia naik dari situ dia berhenti. Tapi kalau di stop selain halte, angkotnya nggak bakalan berhenti. Kalau di kita kan berhenti di mana-mana. Jadi ketawaduan itu banyak versinya. Tunduk patuh kepada kebenaran baru sekecil itu bagian dari tawadhu. Dan tawadhu di sini tentu yang paling pokok adalah kepada Allah, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Itu tentu yang paling mendasar. Kemudian di sini nggak pernah melihat dari mana datangnya kebenaran itu. Yang penting dia patuh kepada kebenaran, entah dari mana kebenaran tidak ingin tahu. Artinya boleh jadi kebenaran datang dari anak kecil, mungkin dari orang dewasa, mungkin kebenaran datang dari orang terhormat, atau mungkin juga dari bangsawan atau bahkan dari budak hamba sahaya. Ya ini yang susah kalau memang orang itu masih dihinggapi kesombongan. Ya kan, dinasehati anak kecil kan pasti nggak mau menerima. Ya. Kalau bahasa mudanya gini, lagi musim hujan anginnya kencang, kita punya anak masih SD kelas 2, kitanya mau ke pasar, kata anaknya, "Mbak, jangan ke pasar, hujannya deres, anginnya kencang, nanti masuk angin." Kata anak yang kelas 2 itu. Kira-kira orang tua dengerin gak kata anak yang kelas 2 itu? Kalau itu benar, dia akan tunduk. Itu namanya tawadhu. Ya, kata yang sombong, ngapain anak kecil dengerin, anak baru lahir kemarin, anak saya, nasihati saya, tuaan juga saya. Ya kan ya. Akhirnya berangkatlah dia ke pasar hujan-hujanan. Ya kan ya. Begitu pulang masuk angin beneran. Begitu masuk angin beneran menggigil, kata anaknya, "Bah, tadi juga saya bilang jangan ke pasar, nanti masuk angin." Lu bener kan anak kecil ngomong begitu, ternyata kadang-kadang benar dan harus diikuti. Nah itu, cuman memang nasihat itu kadang-kadang diterima secara objektif, kadang-kadang diterima secara subjektif. Padahal belum tentu kan kondisi kebenaran itu ada di pihak yang mana kita tidak tahu. Jadi selanjutnya Nabi bersabda, para Nabi SAW, "Man tawadda'a lillah rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah." Siapa yang tawadhu karena Allah, maksudnya karena kebesaran Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Lah, tawadhu patuh kepada kebenaran yang datang dari Allah inilah dan kemudian luas sekali maknanya. Tunduk, patuh, merendah kepada kebenaran dari Allah. Contohnya Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Dari pertama sampai 30 juz kita harus tunduk dan patuh terhadap isinya, terhadap ayat demi ayat, bahkan huruf demi huruf. Ya, sehingga orang mau nyentuh Al-Quran juga harus mengikuti aturan Allah. Membawa Al-Quran mengikuti aturan Allah. Mau baca Al-Quran juga mengikuti aturan Allah. Mau baca Al-Quran, mau ngaji Al-Quran, dia harus hormati Al-Quran. Ya, kalau zaman bahelan kan kalau ngaji orang tua nyuruhnya bawa Qurannya di atas kepala. Mau ngaji Qurannya di atas kepala, katanya menghargai
paling tidak diangkat begini, tangan kanan begini, balik bahwa Al-Qur'annya begini. Itu namanya tawaduk kepada ajaran Allah, konteksnya Al-Qur'an. Ya memang harus dihargai gitu. Ya. Karena kalau mau ngaji Al-Qur'annya diteng-teng begini, gimana? Jangan bahwa Al-Qur'annya diteng-teng kayak laporan begini, kan akhirnya nggak bisa ngajinya, malah ya karena nggak menghargai kebesaran Al-Qur'an firman Allah. Itu kan. Ya memang ada sebagian paham yang mengatakan menyentuh Al-Qur'an nggak usah wudu, namanya paham Mu'tazilah. Karena di dalam surah Al-Waqiah itu la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an gak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dinilai suci dari hadas kecil dan hadas besar. Walaupun sebagian ahli tafsir yang tadi Mu'tazilah mengatakan mutahharun itu makhluk yang dianggap suci, yaitu malaikat. Ya tentu terlalu jauh Pak. Memang Quran turun untuk malaikat atau untuk manusia? Itu ya. Ya kalau tadi dikatakan kayak tadi itu Quran itu nggak boleh sentuh kecuali boleh makhluk yang dianggap suci, lalu dimaknai malaikat itu makhluk suci. Quran bukan untuk malaikat, untuk manusia. Gitu kan ya. Jadi yang benar memang disuruh suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu namanya tawaduk, patuh kepada kebenaran yang datang dari Allah. Ya, dari sinilah kemudian para ahli tafsir berbeda pendapat. Kalau Al-Quran, masal Al-Quran isinya murni Al-Quran, maka harus berwudu, harus suci. Tapi kalau membaca tafsirnya dan tafsirnya lebih banyak dari ayatnya, kata ahli tafsir boleh tanpa wudu. Artinya tafsirnya lebih banyak dari ayatnya. Tapi kalau tafsirnya lebih sedikit dari ayatnya, tetap harus berwudu. Itu ada perbedaan di dalam penilaian ahli tafsir. Tapi yang jelas, walaupun tafsirnya banyak, tetap disunahkan pakai wudu. Itu demi tawaduk kepada ajaran Al-Quran itu sendiri. Termasuk belajar hadis Nabi begini juga memang dianjurkan dalam keadaan suci. Kenapa? Karena hadis Nabi adalah penafsiran Al-Quran. Itu. Ya makanya kalau kita belajar tafsir, belajar hadis, itu artinya kita cuma mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aplikasi bahasa Muhammad Rasul mempelajari hadis Nabi itu kan. Kalau asyhadu alla ilaha mempelajari Al-Qur'an dengan seluruh tafsirnya. Di sini tawaduk karena Allah, karena kebesaran Allah. Jadi tawaduknya bukan dipaksa, ikhlas karena Allah. Pasti derajatnya diangkat oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya orang yang sombong, maka Allah akan rendahkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Selanjutnya disebutkan lagi di hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min adamiyyin wa bi ra'sihi silsilatani. Silsilatun fis sama'i sabi'ah wa silsilatun fil ardi sabi'ah. Tidak ada satu anak manusia pun melainkan di kepalanya terdapat 2 tali rantai. Silsilatun fis sama', satu rantai ke langit as-sabi'ah yang 7. Wa silsilatun fil ardi sabi'ah, satu rantai lagi nembus ke bumi lapis 7. Ba'idha tawaddu'a rafa'ahullahu bisilsilati ila sama'i sabi'ah. Apabila orang itu bertawaduk, maka rantai yang menghubungkan langit 7 yang mengangkat dirinya. Wa idza tajabbara, dan apabila dia bersikap sombong, maka Allah akan menurunkan derajatnya melalui rantai sampai bumi lapis 7 ke bawah. Jadi ini
bahasanya mirip hakim ya. Kalau hakim kan kata Nabi, hakim itu kaki kanan ada di depan surga, kaki kiri di depan neraka. Kalau mutusnya benar, kaki kanan narik ke surga. Kalau mutusnya salah, kaki kiri narik ke neraka. Kalau ini mutawaddu, ada rantai penghubung ke langit 7 dalam arti ngangkat derajat, ada yang penghubung ke bumi lapis 7 dalam arti menjatuhkannya. Ini bahasa Rasul kayak begitu, artinya apa? Orang yang tawadhu itu nilainya tinggi sampai ada hubungan ke atas setinggi itu. Sebenarnya seperti itu. Ya cuman tadi tetap saja orang bertawadhu itu sifatnya beda-beda, kondisinya juga beda-beda. Ya kalau tawadhu dalam konteksnya jabatan tentu beda dengan konteksnya di luar jabatan. Itu kan, kalau tawadhu dalam pengadilan tentu beda dengan di luar pengadilan. Jadi situasinya pasti beda-beda. Ya, begitu juga dalam kehidupan bertetangga, tawadhu itu juga maknanya beda dengan ketika di kantor kan. Ya. Artinya apa? Dalam bertetangga ada tawadhu, di kantor ada tawadhu, di mana juga ada tawadhu. Ya kalau bertetangga yang tawadhu itu tetangga yang selalu memposisikan terhadap tetangga bahwa tetangga jauh lebih istimewa dibanding saya. Jadi menganggap tetangga orang-orang terhormat, saya yang paling bawah. Merasa, tapi bukan berarti rendah, beneran kan, merasa saja memposisikan diri orang yang paling rendah. Artinya dia akan menghargai seluruh tetangga. Jadi tawadhuan bertetangga artinya menghargai seluruh tetangga, walaupun dalam pandangan zahir mungkin tidak patut dihargai. Misalnya ada tetangga 3 undang dalam hari yang sama, ya kan? Tetangga sebelah sini ngundang acara syukuran rumah baru, ya kan? Tetangga di sini syukuran pernikahan, misalnya. Yang satu lagi syukuran hitanan, dalam hari yang sama, ya kan? Cuman beda-beda kan? Yang tadi ini orangnya rumahnya rundeng, ini rumahnya baru syukuran, ya kan? Yang satu lagi beda lagi. Itu tetap saja bagi kita yang bertetangga nggak boleh pilih-pilih. Datangnya tetap yang duluan. Yang undang pertama kita hadir paling pertama. Yang undang kedua ya kita posisikan yang kedua. Yang undang ketiga ya tetap ketiga. Walaupun yang undang pertama misalnya orang yang punya apa-apa, misalnya banjir, wah kesana aja lah makan dulu yang mewah, yang duluan belakangan, itu enggak boleh. Ya jadi ada aturan ketawadhuan bertetangga. Kemudian mau menyalakan apa-apa tetap dia ingat tetangga kesinggung enggak ya? Kalau saya nyetel kesinggung enggak? Kalau nyetel kesinggung enggak? Itu namanya tawadhu, melihat keadaan tetangga. Ini mau hajatan dan dendro tetangganya belum dikasih tahu, itu nggak boleh ya. Akhirnya nggak pada bisa tidur semua tetangganya, mana belum dikasih tahu lagi. Itu nggak boleh ya. Aturannya itu namanya kesombongan ya, nggak bertawadhu. Jadi ya tentunya kalau mau hajatan mau pakai apa ya syukurannya mau qasidah mau dangdutan. Kan sebenarnya kalau dihitung-hitung ya sama aja Pak Haji. Secara bertetangga kita ini mengadakan syukuran dengan hiburan qasidah, dangdutan ke apa ke. Tetap saja harus izin tetangga. Toh ujung-ujungnya berisik-berisik juga gitu makanya. Ujung-ujungnya kan berisik juga, nggak bisa tidur gitu ya. Kecuali yang rumahnya rapet kayak Pak Haji Ali bikin kedengeran. Kalau rumahnya kalau yang rumahnya rapat kacanya kaca yang rapat ya nggak kedengeran kan. Tapi kalau rumahnya banyak ventilasi nggak bisa tidur. Ya.
Jadi ujung-ujungnya tetap saja. Makanya termasuk terhadap tetangga yang bukan muslim. Ya, mau bikin muludan tetangga sebelah bukan muslim, ya bilang kan ya, bilang doang ya Pak ya, bilang Pak ini mau ada ini nanti mohon takut diganggu, ya, bilang dulu kan, itu bagus dalam Islam. Orang nyebut toleransi nyebutnya Pak ya, orang nyebut toleransi itu nggak ada masalah, memang Islam aturannya kayak begitu. Jadi apa yang mengganggu orang ya tentu kita pernah merasakan sehingga saling menghormati. Selanjutnya di sini disebutkan lagi di hadis berikutnya, wa qala sallallahu idza ra'aitumul mutawaddiina fatawaddu lahu wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Ya. Kata Nabi, apabila kalian melihat orang-orang yang tawadhu, maka kalian harus membalas tawadhunya. Dan apabila kalian melihat orang-orang yang sombong, maka kalian harus membalas kesombongannya. Ya, Islam ajarannya bisa hilang begitu. Jadi orang tawadhu ditawadhui, orang sombong disombongi. Itu namanya membalas yang setimpal. Itu kan, tapi kalau seandainya mampu memaafkan, kata Nabi pilih memaafkan. Jadi susah ya. Dibalas boleh, ya dimaafkan lebih baik. Ya, tapi balas itu tetap sama, nggak boleh lebih. Ditabok sekali balas sekali. Ya, jangan tabok sekali balas 2 kali. Jadi kan ada. Ya nggak boleh. Jadi bolehnya di sini orang tawadhu disuruh tawadhuin lagi. Ya, kenapa? Karena kalau ada orang tawadhu disombongi, jawabannya ada pada Allah, yaitu akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Itu. Makanya kalau orang-orang tawadhu itu kan bagian dari orang soleh, Pak Haji nyebutnya. Orang-orang tawadhu itu bagian dari orang-orang soleh. Kalau orang tawadhu disombongi, Allah yang marah. Kalau Allah marah biasanya hukumannya cepat. Gitu kan. Ya, dan itu sering kita saksikan. Ya, orang kita udah sopan, udah tawadhu, menghargai, malah nginjek kita gitu kan. Oleh itu Allah biasanya yang marah. Ya kan? Ya, dan itu sering. Ya, banyak kan orang-orang begitu dalam kehidupan sudah ada aja ya, karena dia merasa hebat, merasa segala-galanya. Nah, ya akhirnya Allah yang balas. Entah begitu disumpahin sama yang tadi bengi tadi, baru keluar rumah entah dihajar mobil di jalan, ya, macam-macam. Nah itu kehidupan. Jadi kalau orang tawadhu, kata Nabi, suruh kita lebih rendah lagi, tawadhu lagi. Ya makanya kenapa Rasul sering mencontohkan ketawadhuan itu. Nabi walaupun orang hebat, kalau datang di satu undangan terlambat, Rasulullah tetap duduk di belakang, gak mau di depan. Kenapa? Karena yang depan adalah porsinya yang duluan, yang belakang adalah porsinya yang belakang. Itu. Jadi Rasul tidak mau. Gak boleh geser-geser orang yang datang duluan. Dan itu sudah diatur dalam sholat berjamaah. Ya, kalau orang mau jamaah yang datang duluan sholat pertama dia lagi. Yang orang datang duluan ya dia sholat awal kan. Itu nanti datang berikutnya sholat kedua, datang berikutnya sholat ketiga. Jadi yang terakhir ya paling akhir sholatnya. Gak boleh ke depan, geser yang di depan. Gak boleh. Kosongin dulu yang di depan. Oh gitu. Pada nggak mau di depan. Ya boleh yang belakangan duduk ke depan, yaitu imamnya saja. Ya. Imam dan khotibnya boleh, karena dia harus jadi imam masalahnya. Kalau di belakang juga jadi imam kan. Itu makanya mestinya masjidnya ada pintu di mihrabnya. Ya. Ini
ini sampingnya ada pintu. Iya di samping supaya khotib di yang belakangan itu nggak melewati banyak orang itu lewat samping gitu kan. Ya, makanya ya petugas Jumatnya juga kan harus membuka pintu samping. Jangan ada pintu samping sama petugasnya nggak dibukain sama aja tetap melangkai banyak orang. Iya kan? Gitu. Ya kecuali kamu selalu gini kalau dibuka pintunya gimana kan ya? Ya karena jamaahnya nggak pernah penuh-penuh ya Pak ya. Makanya dikasih pintu sekarang. Ya. Tapi itu boleh kalau memang di depan masih longgar. Nah kalau imam otomatis longgar dan memang imaman cuma satu, ya. Nggak ada teman kambing. Itu ketawaduan itu penting, ya. Makanya lebih baik orang itu bersikap tawaduk dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Ya karena orang tawaduk itu sebenarnya hatinya lebih enjoy, pikirannya lebih santai ya. Nggak keganggu ini dan itu. Ya karena dia udah di posisi paling bawah perasaannya sehingga tidak ada yang paling bawah lagi. Ya sehingga dia tenang-tenang aja. Makanya ada istilah orang naik daun. Orang naik daun itu kan berbahaya. Orang naik daun itu berbahaya. Teman-teman yang berbahaya bisa jatuh dari daun. Belalang kasalah. Orang naik daun juga lah, istilah naik daun itu jangan dipakai lagi. Ya kan? Karena kalau orang diposisikan naik daun nanti takutnya sombong, kepleset dari daun. Ya kan ya? Kepleset dari daun. Ya kan? Suka begitu kan Pak Haji? Orang-orang naik daun itu kan jarang yang buat bertahan lama kan? Ya karena memang duduk di atas daun itu kan berat. Ya takut kepleset doang. Ini kan takutnya. Dulu Agim ya Allah Allah takdirkan dia naik daun. Dia harus naik daun nikah lagi sama orang Tangerang. Langsung jatuh dari daun. Jatuh dari daun. Dia kan daun muda. Jatuh dari daun ke daun muda. Iya kan? Istri di Bandungnya ditinggal nikah sama orang Tiga Raksa. Dulu itu kan ya. Nah sekarang malah banyak kan di sini sering ngisi-ngisi di TV Banten kan. Nggak banyak di Bandung. Nah itu naik daun itu nggak enak. Ya kan? Kayak Yusuf Mansur kan udah setengah jatuh kan ya. Banyak digugat sekarang. Iya kan? Ya sering dimarahi sama Kiai Basir, kamu pakai uang banyak nggak boleh kata Kiai Basir. Uang rumah jadi main-mainin gitu. Yang mobil satu, mobil dua katanya gitu. Nanti kayak nasibnya ya almarhum Pak Kiai Sanggiti Bibitan kan, kasihan kan. Jadi kelibat ya, tahu kelibat ya. Kiai Sanggiti kan dulu meninggalnya begitu Pak. Iya kasihan. Iya dari salam. Dia kan meninggalnya stroke. Stroke-nya itu kelibat utang. Ya kasihan kan. Jadi ceritanya begini, dia itu ikut yang namanya yang di Tangerang itu Langit Biru, Koperasi Langit Biru yang di Tangerang. Itu kan banyak yang itu kan banyak kiai yang kelibet ya, banyak wisata yang kelibet. Nah itu ceritanya begitu dia. Jadi jamaah pengajian sekitar dia itu ibu-ibu pengajian itu ada yang keluar mobil satu, yang segala macam, yang 10 juta, 20 juta masuk ke Langit Biru lewat dia. Ya sampai miliaran Pak. Iya karena dia kiai pengajian di mana-mana, begitu ambruk Langit Biru dia harus ganti miliaran. Lah pesantrennya dijual dengan tanah juga nggak kebayar. Wah, akhirnya dia stroke meninggal. Jadi kan kasihan kalau begitu, tidak kan? Itulah sejarah. Ya, makanya harusnya udah tua mau nggak usah mikirin duit kan ya Pak Haji. Udah tua mikirin duit Pak. Dari mana? Orang tua mau mikirin akhirat aja. Udah sepuh mikirin pengen kaya miliaran itu. Pensiunan fokus ke akhirat aja. Mikirin mati. Mikirin miliaran, pengen miliaran jelas di salah.
banyak penipuan begitu juga ya sekarang. Itu kasihan juga, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan jamaah memaafkan ya kan ya Pak Haji. Karena itu uang jamaah, ya sama. Ustaz Ansor juga banyak. Ada orang Serang itu yang 600 juta, 700 juta belum tercapai. Orang Serang yang terlibat di situ. Ya tadi itu susah kan, ya. Jadi nggak boleh orang itu bermain-main hak orang walaupun atas nama apa kan tetap aja tidak boleh. Ya. Itu nggak enak dalam kehidupan. Toh hidup itu yang paling enak kan, hidup itu nggak punya hutang ya Pak. Hidup yang paling enak itu nggak punya hutang. Orang hidup nggak punya hutang itu paling nikmat tuh. Iya kan, uangnya walaupun nggak banyak tapi kan nggak punya hutang. Daripada kekayaan banyak ya susah, hutangnya banyak. Mobilnya 5 kreditan semua itu kan nggak enak ya. Iya kan. Iya. Apalagi nanti kalau terjadi kolap masih repot kan, gara-gara corona kolap semua. Ya kan, yang mobilnya banyak habis dijualin semua. Ya kan ya Pak Haji, ditarik semua. Ya, ya tapi ada yang bagus ketika banyak masalah malah dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ada beberapa orang yang kolap gara-gara corona. Akhirnya kemarin dia nggak puas segala. Mendingan saya jualin pakai umroh, ngumrohin orang 15 orang, baru pulang kemarin. Udahlah, jualin aja sekalian ngadep Allah, doa lagi di sana. Jadi dia ambruk bukan malah nyalinya kecil, malah ngajakin orang diajak umroh sampai 15. Ya, pulang kemarin lah, yang terakhir. Jadi dia pulang di sana udah urusan haji bukan urusan umroh lagi. Pulangnya terakhir. Dan itu ada yang dijawab dengan cara-cara seperti itu. Memang orang tawadu itu diantaranya kayak tadi itu. Ya, orang yang selalu memposisikan sebagai orang yang paling rendah. Sebenarnya enakan dianggap orang kaya tapi nggak kaya, atau dianggap orang miskin tapi kaya. Enakan yang mana sih? Orang itu kan beda-beda Pak. Ada orang menganggap itu si A itu kaya aja padahal nggak punya apa-apa. Ya kan? Itu kehidupan kan. Ada orang dikira orang itu miskin aja padahal punya apa-apa. Itu kehidupan kadang-kadang terjadi. Orang itu dianggapnya punya uang aja padahal ya sebenarnya nggak punya uang. Ya karena tampilannya nggak pernah menunjukkan miskin, sehingga diposisikan kayak orang punya aja padahal nggak punya apa-apa. Iya pede. Ya karena dia rumahnya bagus, setiap keluar tampilannya bajunya serba mahal. Ya kan, di depan rumahnya mobil mewah, walaupun nggak dihidup-hidupin mobil. Lu ada kan? Akhirnya orang ngira itu orang kaya aja, bisa belajar. Di depannya Pajero tapi bukan hidup-hidupin ya. Enggak tahu kenapa. Iya. Ya ada lagi tadi diposisikan orang miskin aja padahal kekayaannya berlimpah di mana-mana kan apa? Karena sehari-hari tampilannya bajunya rombeng, serba rombeng. Akhirnya dikira miskin aja padahal kaya-kaya. Wah, masih terkali. Oh gitu. Dulu ada orang Bandung kata orang